Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasin Kalistama dari kelas Paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi mata kuliah agama. Yang pertama adalah diagnosis jiwa melalui critical thinking. Critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Dalam hadis qudsi dijelaskan, "Aku dalam tutupan rahasia, aku mencintai hambaku untuk mengertinya. Maka aku ciptakan makhluk untuk mengenaliku. Tidak akan sampai kepadaku kecuali melalui jalan yang bebas dari kesyirikan dan sungguh-sungguh beramal soleh." Yang kedua adalah komunikasi antara hamba dan Robnya. Arti komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan apa yang diterima. Oleh karena itu, kata komunikasi berasal dari komunis, artinya sama. The process of passing information and understanding from one person to another. Yang kedua, komunikasi tauhid. Komunikasi talbiyah secara berbahasa artinya untuk menyambut panggilannya dengan ucapan labbaik. Berarti orang yang melaksanakan umroh dan haji sedang melangsungkan self communication atau berbicara dengan hati kepada Allah Maha Penciptanya. Sambutan disampaikan melalui pengakuan dan curahan pujian dan pengagungan atas seluruh nikmat iman dan kenikmatan kelezatan hidup hanya atas anugerahnya, sehingga menyatakan bahwa tidak ada kesyirikan bagi Allah. Yang ketiga adalah tesis Nabi Ibrahim. Arti tesis adalah ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nabi Ibrahim memiliki energi keimanan yang dahsyat sebagai hasil pembakaran melalui sebuah pencarian Tuhan dengan modal critical thinking. Perjalanan mencari Tuhannya telah didapatnya dan membuahkan keyakinan yang selanjutnya telah berhasil membedah sifat ketuhanan dan membangun tujuan hidupnya. Istilah tesis digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan pernyataan Nabi Ibrahim sebagai sebuah kesimpulan setelah melalui proses berpikir yang sahli, kemudian mengujinya melalui fakta-fakta yang ada, dan akhirnya disimpulkan kebenarannya yang hakiki, dan tentu saja dengan konsekuensi resiko ujian dari masyarakat sekitarnya. Tesis Nabi Ibrahim yang berarti langkah inovasi dan pembaruan baru bagi bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan,
sehingga tenggelam dalam kesesatan dan keterpurukan bangsanya. Karakter beliau adalah pemberani dan tegas dalam prinsip ideologi, sehingga berani melawan arus ideologi bangsa pada zamannya. Keberanian ini karena ada akar keyakinan yang menghujani dalam hatinya melalui musyawarah kepada kerja hafal Allah. Penjelasan tesis Nabi Ibrahim. Yang pertama, ayat 75. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungannya di langit dan bumi. Dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Yang kedua, ayat 76. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Yang ketiga, ayat 77. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Yang keempat, ayat 76. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam dan berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Materi yang keempat, model pembaruan Nabi Ibrahim. Yang pertama, arti bersolawat secara hakikat. Secara hakikat, solawat kepada Nabi Ibrahim berdoa agar memiliki sifat dari tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pembaruan diri sendiri. Pembaruan dimulai dari diri sendiri. Sama dengan matahari yang bercahaya dari dirinya sendiri. Lihat dan surat Ibrahim ayat 35 dan Asyura ayat 83 sampai 87. Jauhkanlah aku anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Dan Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepada hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Pembaruan masyarakat. Nabi Ibrahim telah memikirkan nasib umat tidak saja pada zamannya, namun sudah dipikirkan masyarakat pada masa yang akan datang. Beliau telah melampaui ruang dan waktu serta antar generasi agar melakukan konstruksi tauhid dan membuang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beliau berharap ada seorang Rasul yang meneruskan perjuangannya. Harapan ini pun tercermin dalam doa surat Al-Baqarah ayat 129 yang artinya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Hakimah atau As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Materi yang kelima adalah ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Inti surat Ibrahim ayat 1-3 membawa manusia pada cahaya terang berderang
yang menerangi pada jalan yang lurus yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim, yang diteruskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Alif Lam Ra, yang berarti ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang menderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa dan lagi maha terpuji. Al-Quran adalah kitab yang harus dipahami untuk memberikan pembeda, penjelas yang dari alam kegelapan, karena terlalu mencintai dunia sampai-sampai tidak memperhatikan jalan yang diharamkan. Inilah esensi berhala yang menimbulkan kesyirikan. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Syukur ajaran yang telah diimplementasikan. Pembangunan karakter diwujudkan dalam pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan bangsa untuk memberikan keputusan baik dan buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Nilai-nilai baik itulah yang diharapkan sebagai cahaya ajaran dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji, karena menjadi sumber kebaikan dalam penciptanya. Maka manusia harus memakai sifat baik dalam kehidupan sebagai akhlak yang terpuji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.